Hey, kembali lagi bersama Mimin. Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang Usada. Domo minasan hisashiburi desu. Domo. Hari ini kita lagi seru-seruan nih di jurusan. Nah, kebetulan hari ini ada 2 orang tamu special guest. Ya, udah denger ya. Kita akan denger cerita mereka. Katanya ada isu bahwa mereka akan dikirim ke Jepang, guys. Ya. Jadi kita akan dengerin ceritanya nih dari 2 orang tamu spesial kita hari ini. Langsung aja kita tanyain ya. Oke, ini dia tamunya, 2 orang tamu spesial kita. Silakan, dari mana dulu? Silakan. Hei. Saya Rahayu, dosen Unsada, anak buahnya Bos Adi Artadi. Dan di sebelah saya ada Halo Ivana, alumni akuntansi Universitas Dharma Persada. Halo. Oke, terima kasih. Mas Emu. Ingin mendengar bahwa kalian ini katanya mau dikirim ke Jepang. Itu bener ya? Kata siapa? Hai, Dodo. Gimana Cang? Ya. Ya, Mau ke Jepang dengan program? mau ke Jepang dengan program research student dulu awalnya. Terus mau insya Allah nanti ngelanjutin ke program master S2. S2. Monbusho. 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 Jadi, Kalau Ayu sebenarnya sama programnya Max Monbusho. Tapi lupa kita gak sebutin kita tuh G2G, Oh, iya. bukan U2U. Kalau U2U university, kalau U2U itu university to university. Jadi kita melamar langsung ke universitas. Jadi kita ke Kementerian Pendidikannya atau Monbusho itu direkomendasikan oleh universitas. Tapi kalau misalnya kami ini G2D, jadi kami melamarnya lewat kedutaan. Kayak gitu. Jadi kita lewat kedutaan kita seleksi dan rekomendasinya berasal dari pemerintah Jepang di sini kepada Monbusho-nya, seperti itu Sensei. Nah, itu bedanya G2G dan betul. Gitu yuk. Nah, untuk kami yang G2G itu salah satu kalau program yang punya kami tadi ada kita belajar bahasa Jepang selama 6 bulan Sensei. Kemudian setelah itu research student terlebih dahulu selama 1 tahun, baru menjalani program masternya untuk Ivana dan saya doktoral untuk S3 sama-sama di Toyo University, seperti itu. Universitas Toyo ya. Universitas Toyo, yes. Itu ada di Hakusan, Tokyo. Tokyo. Tokyo ya. Ya. Yeay, Tokyo. Jadi kalau saya belajar ke sana itu kan kita langsung fokus di research ya, Sensei. Kalau kita untuk S3 itu nah itu research saya soal content industry untuk melihat gimana sih pop culture di Jepang itu kasih kontribusi dalam pembangunan di Jepang. Jadi kalau selama ini kan kita nonton anime kan suka dimarahin tuh sama orang tua, ya kamu nonton terus anime, tetapi ternyata anime ini tidak hanya sebatas anime, tetapi anime juga bisa kasih kesempatan buat orang cari duit, intinya kayak gitu. Tapi caranya gimana? Ya tentu saja enggak kita nonton anime langsung dapat duit, enggak gitu. Tetapi anime ini digunakan sebagai media untuk memperkenalkan budaya suatu tempat melalui komik. Kalau nanti orang baca komik, sudah orang baca komik tersebut, nanti mereka tertarik untuk datang ke daerah tersebut gitu. Menarik, betul. Orang ke situ ya. Betul. Jadi memperkenalkan, misalnya kalau saya kan studinya di Iwate ya, Sensei, di prefektur Iwate, di Morioka City dan juga Rikuzen Takata City, Sensei, gitu. Jadi melalui komik ini gimana si Iwate ini diperkenalkan melalui suatu platform namanya Komik Iwate, Sensei, seperti itu. Nah, nanti kan orang banyak tuh Komik Iwate ini kan dijual secara print out dan juga digital. Nah, banyak orang yang baca, sehingga banyak yang bilang bahwa mereka ingin pergi ke Iwate. Seperti itu. Gitu, Sensei. Anime itu sekarang pemberdayaannya udah Betul sekali. Gitu. Kalau misalnya selama ini kan penggunaan anime ini diinisiasi oleh pihak swasta ya, Sensei. Justru kalau sekarang itu diinisiasi oleh pihak pemerintahnya. Jadi kerjasama antara pemerintah dengan mangaka ya, kalau misalnya yang bikin komik ya, mangaka dan juga perusahaan swasta animasi untuk mengemas prefektur Iwate itu dalam bentuk komik Iwate ini. Gitu. Makasih.
Sama-sama sih. Ya. Terima kasih. Nah, kalau Ivana sendiri gimana? Kalau saya sendiri, Ya. karena kan pertama ada program 6 bulan bahasa ya. Karena emang basicnya bukan dari bahasa Jepang, jadi pasti belajar bahasa juga. Selain belajar bahasa, belajar budaya sebagai tambahan, masuk ke research-nya, pasti banyak yang penasaran juga, karena kan kebanyakan mungkin yang studi ke Jepang biasanya tentang teknologi atau budaya, sastranya, segala macam. Dan kali ini, wah saya jadi jurusan akuntansi nih. Nah, kebetulan nanti research saya tuh tentang perspektif global, secara bisnis, secara global, yang berkaitan sama sustainable development goals gitu. SDGs ya, karena lagi in banget tuh. Lagi in ya? Betul, lagi in banget. Tapi kan karena COVID ini kan jadinya bisnis mau nggak mau harus pikirannya ke profit lagi kan. Nah, nanti aku mau studi tentang itu juga sih. Terus bisa collab. Bisa collab, bener. Sudah bisa collab. Keberlanjutan lagi ins banget kan. Iya, iya, betul. Oke, sip. Kemarin sekarang juga sebenarnya lagi ada program tentang itu SDGs itu sama Universitas Hiroshima sebenarnya. Iya. Antara mahasiswa kita di prodi bahasa dan Jepang sama mahasiswa dari Australia dan mahasiswa dari Jepang. Jadi negara-negara gitu mikirin tentang sustainable development goals ini. Iya, karena kan tujuan akhirnya nanti di 2030 tuh. Tapi kalau dari Unsada, kalau misalnya teman-teman mau perhatiin, sebenarnya sustainable development goals itu kan perspektifnya banyak ya. Nah, dari kampus tuh sebenarnya juga bisa dilihat tuh perspektifnya. Nah, kalau di Unsada nih kayaknya kalau dilihat-lihat udah mulai kesana juga, karena kita punya S3 yang jurusan energi terbarukan ya. Ya, betul. Saya lihat juga udah banyak banget yang pakai tenaga panel surya tuh. Nah, itu juga udah mendukung sebenarnya tuh kontribusinya. Jadi banyak sih sebenarnya perspektifnya gitu. Makanya kita bisa. Unsur-unsurnya udah ada sebenarnya. Udah ada sebenarnya. Cuman kata SDGs-nya ini belum. Nah, iya benar. Kesadaran kesana ya. Nah. Sip, sip. Sip, terima kasih Ivana ya. Sama nanti berangkat 3 kali. 3 kali. 3 kali. Sebelumnya Yang pertama tuh Genesis dari Genesis. Unsada juga. Wow. Program dari Unsada juga di tahun 2016 bulan Januari. Terus yang kedua liburan di 2019. Sebelum pandemi kan bisa liburan ya. Sama siapa? Sama Kanwi. Oh gitu. Iya. Ternyata kalian Kanwi adalah partner Genesisku. Jadi kita ke Jepang bareng-bareng. Jadi kemarin traveling juga berdua sama Kanwi dan nanti insya Allah nih ketiga kalinya. berarti waktu itu yang pertama itu pakai program Genesis. Ya? Genesis. Oke. Jadi kan kalau di promosi Unsada itu suka disebutin Nah, Genesis, betul, Genesis. Bukan hanya sekedar promosi doang. tapi, Beneran ada? Realisasinya ada. Ada. Oke. Dan ini Salah satu. yang pergi dengan program Genesis. Yes. Oke, terima kasih. Nah, kalau Ayu gimana? Udah berapa kali? Makanya tadi saya kalau transit ke itu enggak? Boleh lah. Boleh lah ya, oke. Saya juga bilang ke orang saya pernah ke Malaysia padahal cuma Transit doang, oke. Karena Deal. masuk negaranya ya. Oke, kalau misalnya kehitung berarti ini ketiga kalinya. Ketiga kali, Ketiga oke. kalinya juga. Jadi pertama sip. dulu dapat beasiswa dari Osaka Gas, perusahaan minyak dan gas terbesar di Oke. daerah Kansai gitu. Oke. Tapi programnya ikut ke Japan Foundation Sensei. Gitu. Jadi ketemu sama anak-anak Genesis, ketemu cuman mungkin kalau Beda program beda ya. program, cuman kayak stay-nya sama itu aja Oke. sih. Terus yang keduanya yaitu transit. Transit doang. Waktu itu mau ke Amerika buat oke. ikutan conference yang Association for Asian Studies di Denver, Colorado gitu. Keren banget. Terus yang ketiga sekarang deh, Yeay. Gak pernah ke Tokyo. Gak pernah ke Tokyo. Gak pernah ke Tokyo. Gak pernah. Tahun ini kita ke Tokyo. Yes, Osaka terus Osaka. Yes. Takut, deg-degan, nano ya. Nano. ya. Oh, takut sih, paling takut sama apa? Paling takut karena apa ya? Oh, karena ini pertama kalinya saya keluar dari rumah dengan jarak yang paling jauh, karena sebelumnya nggak pernah ngekos sama sekali. Dari TK sampai kuliah pun jaraknya paling sekitar 30 menit sampai 1 jam, dan ini yang paling jauh gitu. Jadi takutnya adalah lebih ke mental sih, siapin mental, prepare mental. Tapi so far mikirnya kalau emang udah diizinin buat berangkat pasti bisa kuat lah ya. Oke. Jadi baru pertama kali tinggal sendiri ya? Baru pertama kali, nggak pernah ngekos sebelumnya. Iya.
Iya, ini udah pawam ya kayaknya nggak kosip. Profesional anak Profesional rantau. anak rantau. Profesional anak rantau. Jadi kayak since memang balance 2009. gitu ya, dikasih partner tuh balance rezekinya Iya. emang ya. Anak rumah, anak rantau. Anak rantau. Bisa masak, Gak bisa masak, kurus, gemuk, ya, jadi kayak kita sangat balance banget gitu. Udah Yes. ditakdirkan ya. Iya begitu sensei. Ya. Cukup mengkhawatirkan sih sensei, di Jepang kita bakal kayak Yuna. Karena Iya, sebenarnya kami berdua khawatir. tidak terduga sensei. Heeh. Prosesnya panjang jadinya. Wah, bener gak sih gitu lah, agak-agak gitu. Jadi masih agak ini beneran nih gitu. Pasti. Ini kan lagi pandemi nih. Hmm, Gimana itu? Emang bisa ke Jepang? bisa. 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 Oh, Tapi bersyukurnya kita dari Max ya, dari Monbusho itu. Jadi kayak ada izin khusus. izin gitu. khusus kita buat masuk sih gitu. Jadi dari Privilege, berarti. Iya, Privilege. privilege. karena Hey. yang apa namanya jadi Max-nya koordinasi langsung dengan MOFA-nya ya sensei. Kementerian Luar Negeri. langsung ke Jepang, kementerian. Gitu. Ini anak-anak gua ada yang mau datang dong, ayo dong buka-buka kayak gitu. Cuman ya tapi panjang juga sensei, maksudnya kan banyak banget pertimbangannya ya sensei. Apalagi dengan kan sempat di Tokyo sendiri aja kasusnya itu meningkat ya sensei. Nah itu yang menjadi pertimbangan mereka sehingga yang harusnya kami ini per 1 Oktober ya gitu, paling cepat 1 Oktober itu udah berangkat, tapi ya tertunda untuk sementara waktu ya. Tapi kepastiannya tuh gimana? Berapa persen? Kepastiannya 50-50 kan? 50-50 mungkin ya. 50-50 karena Tapi udah diterima kan ya? Maksudnya sudah Sudah. selesai. Sudah. Selesai. itu udah 100% ya? Nah, itu Sudah udah selesai. terima sudah 100% lah ya. Siap. Berangkatnya yang belum tahu ya. Karena kita gara-gara pandemi ini juga setahun banget ya prosesnya. Setahun lebih malah. Setahun lebih sensei. Ya. Prosesnya panjang. Ya, semoga proses panjang itu bisa menghasilkan hasil buah yang Enak. mantap ya. Amin. Ya, kasih udah ceritain perasaannya. Tapi kan ada sedikit ngobrol, ada rasa takut. Iya takut. Apa tuh kekhawatirannya, ketakutannya saat ini? Tadi udah cerita sedikit sih. Wah. Uang. Kenapa dengan uang? Karena kita karantina kan, biaya karantinanya itu juga lumayan. Oke. Jadi setelah nanti di Jepang ada proses karantina dan itu ditanggung sendiri. Yes. Oke. Jadi bukan nggak ditanggung sama pihak pemberi beasiswa ya. Tidak ditanggung. Sampai Paling saat ada- ini infonya kita tanggung sendiri ya. Iya, sampai saat ini tanggung sendiri, tapi memang kayak ada kebijakan dari universitas yang berbeda sensei. Jadi kalau ada yang kasih reimburse diganti gitu, ada yang diganti setengahnya, misal ada yang diganti 30%, beda-beda. Tapi kita belum tahu ya Van ya? Belum tahu. Belum tahu. Semoga ada ya. Ada kebijakan. Ada. Amin. Tapi nggak takut banget di masalah itu juga. Yang banyak paling duit kayak gitu. enggak. Maksudnya positif thinking aja gitu. Bukan emosi. Oke. Yang paling ditakutkan adalah sampai sekarang belum dapat fix schedule kapan mesti berangkat. Itu sih hal yang paling Iya, ditakutin. Ada rasa kekhawatiran, nggak sabar gitu kan. Masih digantungin ya. Nah, itu digantungin nggak enak ya. Tapi meskipun takut kita excited ya ke sana ya. Sangat excited. Sangat excited. Kayak gitu sensei. Ya, jadi kekhawatirannya itu masih karena belum pasti ya. Betul. Fix schedule. Betul. Kapan sih ini? Iya. Kapan sih udah kapan live-nya bisa gitu. Iya, oke, harus plong gitu. Cari jodoh. Cepet amat jawabannya. Cari jodoh. Cari jodoh. Ya di ini ya YouTube Ivan pernyataan Ivan. Itu Rekam, guys. itu Rekam, pernyataan paling realistis lah ya. Kemungkinan besar kami akan meluncurkan YouTube juga, jadi Iya, tolong dipantau. jadi tolong dipantau ya. Yeay. Kenapa gue ngomong juga ya Jadi sekarang? kontennya produk. Hah? Beda, Boleh, royaltinya boleh. bagi royalti dulu dong. Bolehin aja dulu royalti kita Oke, belakangan aja kita oke, tarik, oke. coy. Yang penting Kuras. lancar dulu ya. Yes, kuras. Tunggu ada bosnya sebelah sana tuh. Ayo gimana? Apa? Ayo di sana? Jujur aja nggak kebayang sensei, karena yang kebayang di sana tuh adalah karena kan S3 ya sensei, jadi kayak harus Susah fokus di ya. studi gitu, jadi kayak gak kebayang. Tapi kalau misalnya apa bos? Seumur gue kerja baru sekarang ya Nggak boleh nyari jodoh ya. nyari jodoh kayak gitu apa ya sensei, karena kebayangnya sekarang tuh kayak lebih buat studi aja. Jadi kalau untuk recreation itu sembari melakukan sesuatu baru kita bisa ngikutin travelnya gitu. Misalnya kan udah cita-cita nih, saya ada beberapa conference besar internasional
gitu. Jadi di kadang-kadang ada yang di Asia seperti di India atau di Hong Kong di mana, nah pengen ikutan kayak gitu. Nah sambil kita pergi ke sana conference, kita bisa sambil traveling kayak terus kan ancang-ancangnya cukup jauh ya dari segi waktu. Jadi preparationnya juga bisa sambil jalan juga gitu. Terus satu lagi kalau bisa sambil conference, travelingnya kan tanggung sama sponsor. Jadi gratis. Jadinya yang gratis lah ya. Jadi nggak based on timeline, schedule gitu, tapi ya udah ngikutin alur aja. Kalau bisa jalan-jalan ya nggak boleh jalan-jalan. Mumpung di Tokyo, mumpung di Jepang, sponsornya gampang lah gitu istilahnya. Mudah-mudahan. Cari relasi yang banyak lah, itu penting banget tuh. Amin. Yang bagian jodoh gak diaminin sih. Yang bagian jodoh gak diaminin. Itu bercandaan yang realistis sebenarnya sih ya. Kalau diaminkan juga ya nggak apa-apa. Bentar lagi bos gue di sana kan. Oke. Kemarin kita dapat kabar ya kalau karantina yang tadi 14 hari itu jadi dipotong 3 hari sensei. Mudah-mudahan bener nih. Bener. Jadi kita juga bisa lebih hemat ya, Van. Ya lebih hemat, itu penting. Lebih hemat dan bisa beli iPhone. Salah ya. Kebijakan baru soalnya dari Mova-nya. Kementerian Kesehatan. Oh, kesehatan ya? Mekanisme kalau di apa dari 3 hari itu kan di fasilitas di karantina di fasilitasnya pemerintah gitu. Betul. Iya. Terus setelah itu bisa selama ya. bebas Dong. Jadi dilanjutkan isolasinya di tempat kami sendiri gitu. Yang ditentukan sama universitas. Betul. pada dasarnya isolasinya masih tetap Berjalan. 2 minggu. 2 minggu tapi tempatnya di 2 tempat yang beda gitu ya. Betul. Iya. Mudah-mudahan ini betul sih. Mudah-mudahan ya. Amin. Jadi mungkin dengan begitu bisa memotong Biayanya ya. Betul. Bisa jadi lebih murah. Karena di hotel mahal banget kan makannya juga. Iya. Semuanya harus dari hotel. Mau disebutin nggak kemarin salah satu teman kita kena berapa sensei? Boleh. Kemarin tuh ada temen Duluan namanya berangkat. adalah dari universitas itu dia kena 4 minggu ya sensei. 2 minggu 14 hari itu 236.000 yen. 236.000 yen. 236.000 yen. Yes. Itu berarti ke 25 jutaan. Ya. Wow. Gitu. Belum lagi kami kan harus mempersiapkan biaya untuk 1 bulan pertama kan, karena beasiswa Deposit. baru turun beasiswa setelah 1 bulan gitu kan, gitu. Jadi pasti double sekali ya yang harus kita persiapkan gitu. Oke. Sip. Ya semoga banyak yang ngedoain ya setelah Amin. muncul di YouTube ya, semoga lancar. Amin. Sama Amin. Terima kasih sensei. Dengan harapan itu juga nih makanya saya ambil video. Viewersnya harus banyak ya. Amin. Ya. Sip. Oke, makasih banyak udah cerita kekhawatirannya ya, semoga bisa mengatasi ya. Dia kan mau nikah tadi. Harapannya adalah lulus tepat S2. waktu, Iya. S2 tepat waktu. Kalau bisa emang dikasih kesempatan untuk melanjutkan, bisa melanjutkan. Tapi lihat, Kalau ada kesempatan mau ya. mau biar sekalian. Yes, betul. Sekalian capek gitu kan, sekalian brek gitu loh, selesai semuanya. Semoga dikasih jalan sama profesornya juga, jadi Iya, bisa langsung dapat bisa langsung dapat ya. Tapi ya pokoknya semuluk-muluknya setidaknya bisa lulus tepat waktu lah ya. Yes. Itu harapan yang paling pertama sih. Betul. Kembali lagi ke sini sesuai dengan janji untuk mengajar. Harus mengajar. Iya. Jadi nanti balik lagi ke sini sebagai Pengajar sih. pengajar ya, dosen. Kalau Ayu kan udah jadi. Udah Jadi dosen. dosen. Datang sini jadi dosen senpai. Dosen Salah lagi. ya. Dosen lagi dosen. Sip. Semoga nanti pas kembali bisa gantiin saya jadi mimin ya. Bisa selama ada Mimin di sini. Hey. Kita bisa bareng-bareng Mimin. Collab ya, collab. Collab. Sip, terima kasih ya. Jadi intinya pengen cepet beres gitu. Beres. Pengen Dan cepet kalau beres. ada kesempatan postdoc juga. Pengen banget postdoc sebenarnya ngincer itu juga, tetapi kan ada kewajiban untuk kami kembali dulu. Kembali dulu Gitu. aja. Paling kita kan harus mengimplementasikan ilmu kita dulu di sini. Karena maksudnya ilmu kita kalau diendapin tapi nggak kita share juga nggak akan bermanfaat. Nggak Nggak bermanfaat. barokah lah ya istilahnya gitu. Sementara kan anak-anak Unsada tuh sangat berpotensi gitu ya, jadi jembatan antara Indonesia dengan Jepang gitu. Jadi ya sebelum kita asik lagi menimba ilmu ya kita harus kasih ilmu kita dulu dong sama anak-anak Betul. di sini gitu. Wow. Bermanfaat dulu ya. Bagus gak kayak gitu? Bagus, tepuk tangan coba, tepuk tangan. Jangan ketawa aja tuh kan. Tepuk tangan yang belakang.
gitu ceritanya, speak doang nyamah gini ya gitu. Tapi kan aminin aja dulu ya sensei. Benar-benar kok, benar. Nah baru setelah selesai ya pengen nyari postdoc juga gitu. Kalau bisa ke Harvard di situ lah baru saya cari jodoh. Amin. Oh, cari jodohnya di situ. Cari jodohnya pas postdoc cuy. Iya. Bisa aja milihnya dia berarti seleranya memang bule barat. Yes. Kalau aku masih Asia gitu kan. Perbaikan keturunan aja kayak gitu. Terakhir. Oh, Wih. Abis ini Mimin bebaskan kalian mau pulang boleh. Oh bener, mau pulang boleh. Kerjaan gue masih banyak cuy. Oke. Bakso urat 1, es teh dinginnya 1. Gue dihujat gak kayak gini, horor. Aduh capek pegel pipinya. Ayo dong pesen buat anak kita. Pesan. Oh, Pesan untuk mahasiswa. Oh, buat mahasiswa Unsada, pesan khususnya adalah karena sebelumnya saya merasakan kayak gini, maksudnya sempat ngerasa, aduh mau jadi apa ya kuliah di tempat yang sebenarnya nggak pernah terfikirkan sebelumnya, jujur, dengan jurusan yang berbeda juga gitu. Cuman seiring waktu tuh jadi mikir gitu, dimanapun tempatnya, ya udah do the best aja, lakuin yang terbaik, terus jangan takut, kesempatan tuh semuanya pasti bakalan datang ke kita kalau kita juga mau usaha gitu. Terus apa ya, jangan cuma duduk doang kalau emang mau maju, jangan cuma omongan doang karena nggak butuh itu. Butuh perjuangan yang keras, sabar, mental yang kuat, doa yang kuat juga gitu, sama berbuat baik saja sama siapapun. Itu karena kebaikan baliknya ke kita lagi nanti. betul. Kayak gitu. Semangat mahasiswa Unsada. Mot. Kalau Ayu gimana Ayu? Idem. Hidup. Enggak sensei, nambahin paling apa ya? Kan suka banyak yang takut tuh sensei gitu. Karena sebenarnya kita pergi ke Jepang nggak langsung, oh ya excited seru gitu. Cuman kita juga ada ketakutan gitu. Kayak misalnya, duh nanti susah kayak belajarnya. Terus kan misalnya juga kita kuliahnya bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Duh bisa kayak gue gitu kan ya. Jangan-jangan gini jajan gitu. Tapi kan itu baru ketakutan yang sekarang gitu. Jadi sebenarnya kita tuh belum tahu potensi kita itu bisa tumbuh sampai mana gitu. Jadi jadikan rasa takut itu untuk bikin kita penasaran terhadap apa sih yang bisa kita lakukan ke depannya. Bahwa kita ini punya potensi gitu. Takut boleh, tapi jangan setelah takut lu mundur gitu. Lu udah takut, lu coba maju gitu. Bablasin aja gitu. Jadi jadikan itu sebagai tantangan gitu, bukan jadi beban gitu. Kayak gitu. Iya. Bisa aja gue mau kalau nangis mah sering ya. Tapi nangis itu wajar. Wajar Nangis itu dong, wajar. wajar. Nangis itu wajar, tapi jangan membuat ketakutan itu menghentikan apa ya langkah dinasang ke depannya kayak gitu. Ajar aja men. Ajar aja. Nah Ajar terus aja. kebanyakan sensei ada yang berpikiran kayak gini, aduh kayaknya orang-orang yang berhak untuk mendapatkan beasiswa dan segala macam apalah itu namanya adalah orang-orang yang punya kemampuan yang menurut mereka dipandangnya itu, oh mereka pintar, wah mereka bisa, wah mereka sebenarnya enggak gitu. Maksudnya kemampuan saya pribadi pun mungkin nggak seperti orang-orang yang bayangkan, oh berarti penerima beasiswa, wah berarti dia pintar ya kayak gini, enggak gitu. Tapi kita punya cukup kemampuan aja, terus kita mau usaha yang kuat, inisiatif yang kuat, itu perlu banget gitu. Karena orang yang punya kemampuan banyak, besar, merasa dirinya pintar tapi dia nggak mau usaha, dia cuma nunggu doang, itu juga nggak bakalan jadi apa-apa. Setuju banget. Yang penting punya bergerak gitu. Inisiatif Semangat, untuk bergerak, betul. ya. Betul. Dan satu lagi sensei, teman-teman ini kalau buat mahasiswa Unsada tuh udah tepat banget kuliah di Unsada. Wih, benar, promosi banyak kayak- banget. Iya. Enggak, Mimin nggak nyuruh buat promosi ya. Oh enggak kok. Di belakang ya Min. Ini video bukan buat promosi. Bukan. Oke. Tapi Tapi ya, Udah promosi kok kan emang udah ada Iya. ini langsung ya ya faktanya gitu loh. faktanya gitu. Jadi kayak udah tepat banget gitu kuliah di Unsada. Kenapa? Karena aksesnya banyak gitu. Kalau misalnya orang mikir, oh yang dapat akses banyak anak Jepang nih, anak ekonomi juga Ekonomi dapet, bisa. gitu kan ya. Terus dari Jepang ya memang ada beberapa gitu. Tapi apa namanya? Jika dibandingkan zaman saya dulu gitu ya gitu, udah minasang alhamdulillah banget aksesnya banyak gitu di sini. Jadi nikmatilah akses di sini dan jangan takut untuk mencoba, itu aja. Jangan takut. ini sudut pandang Ayu Sebagai pembelajar. yang sebenarnya bukan lulusan sini ya. Bukan lulusan lulusan Jadi sini. masuk sendiri itu sebagai pengajar ya, dan Betul, melihat itu di Iya, Unsada di ya. Unsada, Melihat apa yes. yang tadi Ayu bilang. Yes, gitu. Potensial banyak. Itu dengerin ya kayak gitu ya. Iya. Ini nggak culas kok, ini beneran kok. Iya benar. Ya, oke, makasih banyak Ayu dan Ivana. Makasih, Sensei. Cerita
kita ya. Nanti kita tunggu ya cerita waktu kalian gitu. Oke. Partnya banyak ya nanti. Seri Part Ivana 1, 2, mencari 3. jodoh. Oh iya. Terus seri Iya, ya, Oh, santai Pak. ya masih seri Ayo belajar masak ya. Belajar. Seri Ivana bertemu Kakang Tomohiro. Seri Ivana berburu Jerome. Iya. Bisa lah itu. Bisa. Nah, yang penting Bisa gila. Yang penting videonya semoga bermanfaat. Semoga happy. Menjadi semangat. Bentar dulu, klarifikasi yang statement tadi maksudnya dibandingkan zaman aja dulu Iya. kuliah, sekarang tuh aksesnya banyak. Bukan ngebandingin kampus aja sama kampus yang lain aja gitu. Oh iya. Siap, siap. Takut dihujat ya. Iya, intinya harus bersyukur lah dengan fasilitas semua yang sekarang serba ada, serba gampang. Closing Kalau gimana ya? misalnya ada Pertanyaan boleh di pertanyaan di komen aja Komen. atau misalnya kebetulan kita kan berdua baru banget nih maksudnya kayak jadi residen asik bukan residen Evil ya jadi penduduk Tokyo nantinya gitu misalnya ada teman-teman yang udah pernah ke Tokyo terus ada satu spot-spot yang misalnya makanannya enak harga murah boleh tuh gitu komen. ya yang halal atau misalnya halal diragukan tapi kami masih bisa cek bismillah ya silakan komen nanti kita akan Komen. baca reviews jangan dihujat itu nanti kita baca dan kita akan coba pergi ke sana buat ya gitu aja. Ya. Makasih banyak Ayu dan Ivan. Jangan lupa Makasih di udah subscribe, nontonin. Oke. like, Jangan lupa untuk komen. like, subscribe dan komen. Ini Karena buktinya Cici. ini buktinya kita nggak punya skrip ya. Nah gitu enggak punya script. Kita Apa nggak main skip kok. Nggak. Gitu. Makasih. Terima kasih. Makasih. Sampai jumpa. Bye bye. Hah? Apa ya terakhir? Sayonara. Si bos gabung coba lihat. Ini. Jeng jeng. Oh. Jeng jeng. Jeng jeng. Iya, Like, subscribe dan Komen. semua gitu aja. ya, makasih semua. 1, 2, 3. Makasih semua. Yeay.